Pemirsa, terima kasih. Kita kembali bertemu dalam program acara Kamu Bisa pada malam hari ini. Saya Rekson Nainggolan akan memandu acara ini dalam 1 jam ke depan. Malam hari ini kita akan berbicara tentang industri tempe dan beberapa narasumber telah bersama dengan kita. Sebagai orang Indonesia, kita tentunya tidak asing lagi dengan makanan tempe ini. Sangat sering dihidangkan di meja hidangan kita karena dikenal murah dan memiliki gizi yang tinggi. Tak heran makanan tempe ini menjadi lauk andalan di hampir semua Indonesia, baik skala menengah maupun keluarga di berbagai tingkatan. Hari ini, malam ini kita akan bersama dengan seorang pengrajin tempe dari Parongpong, Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Pak Loprang, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih. Terima kasih telah bergabung dengan kami di studio malam hari ini, Pak Loprang. Dan kita juga ditemani oleh 2 orang narasumber ahli kita pada malam hari ini, yakni Bapak Profesor Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam, Prof. Daniel, apa kabar? Selamat malam, Pak Rekson. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam seluruh narasumber dan kru Hope Channel Indonesia. Terima kasih Prof. Daniel telah kembali dengan setia berada di program acara kita. Dan kita juga ditemani oleh Bapak John Lee Warren. Selamat malam. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam Prof. Daniel, Pak Konstantin, dan pemirsa yang ada di rumah. Iya, pemirsa, Pak John Lee Warren ini adalah seorang akademisi dari Universitas Papua di Manokwari. Dan senang sekali kita bersama dengan beliau malam hari ini. Pak Konstantin ini adalah seorang petani, pengrajin tempe di Parongpong, pemirsa. Dan nanti kita akan beliau akan bercerita bagaimana beliau tertarik. Namun kita lihat dulu kegiatan beliau di Parongpong, Bandung. Cuplikan berikut ini. Menarik sekali tampilan tayangan yang disampaikan oleh Pak Konstantin Loprang dalam industri tempe yang beliau lakukan di Parongpong, Bandung. Pak Konstantin, bagaimana Bapak bisa tertarik ini sebagai seorang milenial, tertarik untuk melakukan usaha di bidang tempe ini? Barangkali ada cerita Pak Loprang. Silakan Pak Loprang. Baik, terima kasih kesempatan untuk saya boleh berbagi pengalaman bagaimana awalnya saya memulai usaha ini. Semuanya itu diawali oleh karena kesukaan saya sama makanan tempe. Sehingga pada waktu itu terpikir untuk coba-coba untuk membuat tempe sendiri. Ternyata tidak seperti apa yang saya bayangkan untuk membuat tempe. Jadi ada
ilmunya, ada aturannya ternyata untuk membuat tempe. Awalnya saya mencoba untuk mempelajari dari buku-buku di Gramedia karena waktu itu belum zamannya YouTube. Jadi saya hanya mencari di Gramedia, saya pelajari dari buku bagaimana cara membuat tempe. Dan memang alhasil tidak semudah apa yang saya bayangkan. Hingga akhirnya pada suatu waktu saya mengenal seseorang yang mau mengajarkan untuk membuat tempe. Nah, karena membuat tempe untuk konsumsi sendiri ternyata hasilnya lebih banyak dari apa yang bisa kita konsumsi pada saat itu, sehingga terpikir juga untuk coba-coba untuk menjual kepada lingkungan sekitar, dan ternyata responnya baik sehingga akhirnya terpikir juga untuk membuat lebih banyak lagi dan memproduksi lebih banyak dan memasarkan ke tempat-tempat yang lebih jauh. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Loprang. Ini mulainya sejak tahun berapa ini Pak Loprang? Dan gimana ceritanya kok jadi tertarik sekali tadi sudah dijelaskan betul, tapi mulai sejak kapan nih? Dimulai dari tahun 98. Ya, memang diawali oleh karena kesukaan untuk makan tempe, dan waktu itu kami dengan beberapa teman yang lain berpikir untuk coba membuat tempe, tetapi memang tidak semudah apa yang kami bayangkan. Sehingga pada waktu itu, pada tahun-tahun 98 itu lagi krisis moneter, banyak pengrajin-pengrajin yang gulung tikar. Sehingga akhirnya satu waktu kami dikenalkan dengan seseorang yang dulunya pernah usaha tempe dan menjual sendiri di pasar, yang sudah tidak memproduksi lagi karena terdampak oleh krisis moneter pada saat itu. Jadi akhirnya kami coba mengajak beliau untuk cobalah ajarkan kami, dan barangkali ke depan kita bisa memulai lagi usaha tempe ini bersama-sama. Jadi akhirnya pada saat itu beliaulah mengajari kami untuk bagaimana memproduksi tempe. Nah, memang seiring waktu berjalan, ya pengetahuan kita untuk memproduksi tempe bertambah. Jadi kita mencoba beberapa metode untuk memproduksi tempe, khususnya di tempat kami yang suhunya cukup rendah ya, dingin di tempat pegunungan seperti di Lembang atau di Parongpong seperti ini. Kalau Bang, tahun 98 itu ya, awalnya seperti itu. Tahun 1998 itu saat krisis moneter itu kira-kira ketika memulai itu apakah langsung berhasil atau gimana Pak Loprang? Apakah pada waktu itu ketika mulai itu ya sebagai seorang pemuda waktu itu ya, apakah ada hasil sehingga Bapak kemudian semakin lama semakin tertarik dengan industri tempe ini? Ada banyak orang berpikir bahwa ini tidak menarik industri. Nah, apa sih tempe hanya berapa? 2.000, 1.000, 3.000 gitu ya. Kok jadi Bapak bisa jadi kecantol dengan itu? Apakah memang pada waktu itu ya, di tahun 98-an itu, apakah itu menarik Pak? Ada untungnya nggak pada waktu itu, pada saat baru memulai? Memang pada waktu itu kami mencoba beberapa usaha. Jadi bukan cuma tempe pada saat tahun 98 itu. Saya juga seorang petani pada waktu itu. Saya ada menyewa lahan juga dan menanam sayur-sayuran di sini. Dan juga kami juga ada mencoba membuat sabun, ya. Jadi bukan cuma tempe sebenarnya pada saat itu. Hanya saja pada waktu kami coba memasarkan tempe tersebut, ternyata permintaan akan tempe ini cukup tinggi di tengah masyarakat. Ya, sekalipun memang nilainya sangat ekonomis, tetapi permintaannya cukup tinggi. Sehingga kami berkeyakinan bahwa usaha ini bila mana kita jalankan, kita tekuni, bisa memberikan dampak ekonomi buat kami gitu. Jadi pada saat itu itulah yang akhirnya kami tetap coba terus tawarkan, pasarkan, dan harapan kami adalah produksi semakin hari semakin meningkat. Seperti itu. Baik, Pak Loprang. Pak Loprang ini pemirsa, Pak Loprang ini adalah teman sekelas saya waktu berkuliah ambil S1 di Universitas Advent di Bandung. Dan kepada kami beliau bercerita bagaimana awalnya tertarik untuk industri tempe ini, dan ternyata beliau memberikan kesaksian kepada kami bahwa beliau ini dapat menyelesaikan kuliahnya dengan hasil dari industri tempe. Apa betul begitu Pak? Boleh diceritakan kepada pemirsa kita di rumahnya mereka masing-masing? Betul sekali, karena memang waktu itu sewaktu saya mencoba beberapa usaha yang tadi saya sebutkan, seperti bertani,
coba membuat sabun dan tempe, itu memang pada saat itu saya sedang cuti kuliah. Jadi saya statusnya tidak sedang berkuliah. Jadi pada saat itu saya coba beberapa usaha untuk bertahan hidup lah, intinya seperti itu, untuk survive, bagaimana supaya saya bisa menghasilkan penghasilan, sekalipun saya tidak bekerja secara formal atau saya pada saat itu juga sedang cuti kuliah. Jadi itu yang saya lakukan pada saat itu. Dan memang dari hasil tempe itu sebenarnya pada waktu itu saya tidak terpikir untuk dapat menyelesaikan kuliah saya dari hasil tempe itu, karena saya juga tidak menyangka bahwa dari tempe itu ternyata saya bisa mengumpulkan cukup banyak uang untuk saya menyelesaikan kuliah. Saya tidak pernah menyangka awalnya, karena waktu itu saya menjalankan beberapa usaha dan saya melihat waktu itu usaha tempe ternyata lebih menarik. Saya akhirnya melepaskan lahan yang saya sedang kelola untuk pertanian, saya lepaskan kepada rekan saya. Jadi dia yang lanjutkan pertanian itu, sehingga saya lebih fokus untuk memproduksi dan memasarkan tempe ini. Dan puji Tuhan memang dari hasil tempe ini ternyata lebih baik daripada saya bertani, dan saya akhirnya bisa menyelesaikan kuliah saya dari hasil tempe tersebut. Baik, pemirsa, ini menarik sekali. Bapak Konstantin Loprang ini menceritakan tadi bahwa beliau itu sempat cuti kuliah karena masalah ekonomi. Lalu kemudian ketika beliau memulai usaha tempe ini, dia dapat melanjutkan kuliahnya hingga tamat sarjana ya Pak Loprang ya, dari hasil usahanya. Kami juga mendengar ada beberapa kesaksian beberapa teman yang berkuliah di pasca sarjana negeri ya, dapat menyelesaikan, bahkan ada program S3 doktoral ya, beserta dengan keluarga, dapat disupport oleh industri tempe ini. Jadi kita melihat ini sangat menarik. Terima kasih Pak Loprang atas kesaksiannya. Saya ingin ke Pak John Lee sebagai seorang akademisi di bidang kewirausahaan. Pak John Lee, bagaimana Bapak melihat cerita Pak Loprang ini ketika menyatakan bahwa industri tempe ini bahkan lebih baik dari industri pertanian yang dia coba lakukan pada saat itu? Silakan Pak John Lee. Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi memang Pak Konstantin ini menekuni bisnis yang produk jualnya itu adalah produk yang marketable ya, sama dengan roti yang kita pernah bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi hampir semua konsumen itu membutuhkan ya, dan tempe atau roti ini juga hampir semua konsumen mengkonsumsi. Dan ini saya katakan sangat marketable karena diminati oleh semua konsumen, dan konsumen ini kan harus makan 3 kali sehari. Paling tidak dalam menu yang mereka konsumsi setiap hari itu pasti ada menu yang bahan dasarnya adalah tempe ya, tempe. Beda dengan kalau menjual bahan bangunan, ini kan nilainya besar, tapi belum tentu dalam 1 hari atau dalam 1 minggu itu ada yang bisa laku. Tapi kalau tempe ini setiap saat pasti ada yang membeli. Sehingga ini peluang besar bagi Pak Konstantin untuk bisa meraih kesempatan yang sangat baik. Dan yang kedua yang menarik adalah Pak Konstantin ini dia memulainya bukan dengan sembarangan, tetapi dia harus menyisihkan waktu untuk belajar secara mandiri ya. Tadi disampaikan dia belajar dari literatur, kemudian yang membuat dia semakin menguasai dengan cepat adalah karena dia memiliki seorang mentor yang bersedia untuk mau membimbing dia. Demikian pula para pengusaha muda, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya kira memang memulai usaha itu tidak harus yang besar-besar. Yang kecil dulu, yang yang real ya, mudah untuk dikerjakan dan marketable. Kemudian yang ketiga yang dimiliki oleh Pak Konstantin ini adalah dia menguasai penuh ya keterampilan teknis mengolah tempe. Dan inilah yang membuat sehingga Pak Konstantin ini walaupun perlahan tapi pasti dari waktu ke waktu dia boleh meraih peluang-peluang ekonomi yang sangat menjanjikan. Demikian. Baik, terima kasih Pak John Lee. Saya ingin kembali ke Pak Konstantin lagi. Pak Konstantin, kalau kita memulai usaha tempe ini kira-kira butuh modal besar nggak Pak ya?
Pak Konstantin ya. Apakah Baik. sulit untuk memulai usaha ini perlu modal besar atau sulit nggak untuk mempelajari awalnya? Walaupun tadi Bapak mengatakan memang awalnya itu agak sulit ya, kita belajar dari buku sekarang. Nah, kira-kira saya ingin mulai dengan modal dulu, untuk masuk dalam usaha ini kira-kira sulit nggak kalau dari segi permodalan, Pak Konstantin? Sangat tidak sulit untuk memulai usaha ini. Karena bahan-bahan atau barang-barang yang kita miliki di rumah kita masing-masing bisa kita gunakan saat itu juga untuk memproduksi tempe. Cukup dengan kita membeli kacang kedelai, kalau kita punya panci di rumah, kita punya saringan di rumah, kita bisa gunakan semuanya itu untuk memulai memproduksi tempe. Saya setuju sekali dengan yang tadi Pak Joni sampaikan, adalah yang memang kita harus kuasai dulu ya teknisnya untuk pembuatannya. Jangan dulu untuk mencoba memproduksi besar ya, jadi produksi aja skala rumah. Seperti itu ya, skala rumah kita produksi. Nah, itu dengan alat-alat yang ada di rumah kita, di dapur kita bisa gunakan. Jadi untuk memulai itu sangat minim sekali biaya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi usaha tempe ini tidak sulit memulainya karena tidak terlalu banyak modal awal. Dengan usaha rumahan juga boleh, dengan alat-alat yang di rumah juga boleh ya. Barangkali Pak Konstantin bisa sedikit jelaskan tentang proses produksinya, Pak. Ya, dari awal hingga akhirnya, sehingga pemirsa nanti bisa membayangkan kira-kira bagaimana proses produksinya ini berjalan. Baik, saya coba sampaikan alur produksi tempe itu ya. Dari proses awal kita memasak kacang kedelai sampai jadi tempe itu butuh waktu sampai 3 hari, atau hari yang ketiga baru kita bisa menikmati atau kita bisa menjual tempe tersebut. Jadi proses awal yang kita lakukan adalah yang pertama, tentu kita menyiapkan kacang kedelai, itu adalah bahan utama untuk memproduksi tempe. Yang berikut yang harus kita siapkan adalah ragi tempe. Jadi bukan ragi yang lain ya, ragi tempe, ragi khusus untuk tempe. Nah, kalau bicara tentang alur produksi, yang pertama kita setelah siapkan bahan-bahan tersebut, kacang kedelai itu kita rebus sampai masak. Kita rebus sampai masak, tentunya sebelumnya biasanya kalau kita beli dari toko, biasanya kacang kedelai kering itu ada kotoran-kotoran sedikit berbentuk kayu, atau mungkin ada jagung, itu bisa kita bersihkan dulu, lalu kita cuci dan kita rebus sampai empuk ya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita baru mau memulai dengan skala rumahan, sebenarnya air rebusan itu kita biarkan. Jadi kita tidak perlu buang air rebusan itu. Ya, ini untuk memancing supaya dia lebih cepat terjadi proses pengasaman. Ya, kita bisa juga bantu untuk starternya, bisa kasih cuka juga ya, cuka makan, cuka meja maksud saya, itu bisa kita gunakan juga. Berikan mungkin jangan terlalu banyak, asal untuk memancingnya saja. Atau jika kita bisa mendapatkan air bibit dari pabrik tahu, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik. Nah, kita diamkan selama semalam, maka nanti di esok hari itu dia nanti akan berlendir. Ya, airnya itu akan asam, agak sedikit berlendir, agak kental airnya. Nah, ini sudah baik sekali nih untuk kita memproduksi tempe. Jadi di keesokan harinya kita bilas kacang tersebut sampai bersih supaya tidak ada lagi sisa-sisa air rendaman semalam. Lalu kita pecahkan kacangnya atau kita pecah menjadi 2 bagian. Dan nanti ada kulit-kulit halusnya atau kulit arinya itu bisa kita buang sambil kita mencuci kacang tersebut. Nah, setelah kacang tersebut sudah bersih dan sudah terbelah menjadi 2, maka kita bisa memulai melakukan peragian. Nah, peragian ini kalau untuk skala kecil, kita bisa gunakan peragian secara kering, istilah kita ya. Istilah kami itu kering. Kering itu adalah cukup kacang ini kita boleh pilih ya, kita boleh kukus dulu, boleh, atau kita siram air panas. Jadi boleh pilih 2 itu, mau kukus boleh, mau siram air panas boleh. Nah, setelah itu baru kita taburi ragi. Kita taburi ragi, kita ratakan, kita aduk
Setelah itu kita tiriskan. Kita butuh waktu meniriskan kacang tersebut kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, setelah 1 jam kita tiriskan, baru kita bungkus. Terserah, kita boleh gunakan daun, kita juga boleh gunakan plastik ya. Tentu saja plastik dan daun tersebut harus diberi lubang dulu. Nah, biasanya kalau yang saya lakukan itu adalah saya menggunakan pahatan kayu. Nah, saya bisa ambil beberapa lembar plastik, saya bisa lubangi dengan pahat. Jadi 1 kali pahat itu saya bisa mungkin 5 lembar plastik itu sudah terlubangi. Nah, dengan jarak lubang itu kurang lebih sekitar 2 cm. Nah, setelah itu kita gunakan plastik yang sudah berlubang tersebut untuk membungkus kacang yang sudah kita ragi dan sudah kita tiriskan tersebut. Kita bungkus, kita diamkan atau kita peram, kita selimuti mungkin dengan karung, ya kita selimuti dengan karung atau apapun yang untuk menghangatkan, dan kita biarkan selama 1 malam. Setelah itu esok pagi kita buka karungnya, ya kita biarkan dia di suhu ruangan atau di udara terbuka. Itu perlahan-lahan nanti jamur tempenya itu akan tumbuh secara perlahan, dan di hari berikutnya dia sudah akan penuh jamurnya dan itu siap dikonsumsi, siap untuk dijual. Itu secara garis besarnya untuk alur produksi tempe tersebut. Baik, terima kasih Pak Loprang ya. Saya ingin ke Profesor Daniel. Profesor Daniel ini adalah seorang profesor di bidang Food Processing Engineering di Universitas Sriwijaya ya. Barangkali Prof, dari proses produksi yang dilakukan oleh Bapak Loprang tadi, ada komentar Bapak kepada Pak Masukan atau ada yang ingin disampaikan kepada Pak Loprang, Pak Prof? Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Konstantin Loprang ini sudah sesuai dengan SOP sebetulnya ya. Jadi memang pada proses pembuatan tempe kita memerlukan suasana asam pada waktu awalnya ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan bakteri yang kita sebut dengan bakteri asam laktat. Ya, bakteri asam laktat inilah yang berfungsi untuk kesehatan. Ya, baik imunitas, baik mencegah diare maupun dia memecah rantai protein dari yang panjang menjadi lebih pendek asam amino ya, menjadi asam amino yang bisa meningkatkan konsentrasi bukan konsentrasinya tetapi bisa membuat proteinnya lebih tersedia untuk diserap oleh tubuh dan lebih berguna oleh tubuh. Selain itu, suasana asam ini ya yang dapat menumbuhkan bakteri asam laktat ini adalah membuat tempenya menjadi lebih awet. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah ada bakteri asam laktat, bakteri lain, bakteri pembusuk ya. Jadi kalau tidak ada bakteri asam laktat, bakteri pembusuknya ini bisa tumbuh. Jadi kalau sudah asam laktatnya ini tumbuh, ya, makanya tadi Pak Loprang mengatakan kalau bisa menggunakan apa tadi ya sari ya, inti dari bekas tahu itu kan sudah punya ini ya, sudah pada asam laktatnya, jadi sudah ada pembibitannya ya, pembibitan, makanya dia lebih bagus hasilnya daripada kita tadi tambahkan suasana asamnya. Kalau kita kasih tadi cuka itu tujuannya adalah untuk menurunkan pH ya, menurunkan pH dan juga merangsang pertumbuhan bakteri asam laktat. Jadi bakteri asam laktat membuat dia berkompetisi dengan bakteri pembusuk sehingga tempe biji kedelai kita bisa jadi awet ya. Dan kemudian tadi setelah itu kan dicuci ya, dicuci baru direbus lagi ya, atau dipecah kulit ya, dipecah kulit. Kemudian tadi suasana panas ya, panas itu tadi baik disiram ataupun airnya dipanaskan, direndam, di situ dimasukkan laru ya. Nah, ini perlu panas karena sekitar 35 sampai 40 suhunya ya. Jadi maka tadi air hangat disebut oleh Pak Konstantin ya. Tujuannya untuk apa? Untuk merangsang tadi kalau sebagian orang sekarang menyebutnya ragi ya. Padahal tadi kalau dulu orang yang pengrajin tempe menyebutnya laru ya. Karena ini kalau ragi itu sebetulnya kan Saccharomyces. Kalau ini kan kapang ya, jamur yang tumbuh.
Jadi ini membuat suasana si kapangnya tadi yang dalam bentuk raginya ini tadi ya, bentuk bubuk itu dalam kondisi tidur terbangun sehingga dia bisa aktif bekerja. Yaitu tadi gunanya dipanaskan, kemudian ditiriskan, baru setelah ditiriskan setelah dingin suhu ruang baru dikemas ya. Dan kemudian pada waktu dikemas sebetulnya dia perlu suhu untuk fermentasi ya, untuk inkubasi. Suhu inkubasi artinya dia menumbuhkan. Jadi kalau kita di pertanian menanam bibit, ini dia perlu waktu untuk bertunas tumbuh begitu ya. Nah ini dia perlu waktu untuk tumbuh, dia perlu suhu sekitar juga hampir sama 30 ke 40 35. Dan jadi pada waktu dia fermentasi ini menghasilkan panas. Jadi Pak Konstantin dia membungkus ya, sehingga dia panasnya didapatkan dari membungkus. Pada beberapa tempat mereka memasang alat pemanas, bisa menggunakan lampu pijar atau yang lainnya, dan pada beberapa industri yang cukup besar mereka menggunakan inkubator yang suhunya betul-betul dikendalikan ya. Dan setelah itu adalah tahap tinggal menumbuhkan ya, membuat si jamurnya ini berkembang lebih cepat ya. Nah ini ada kiat tertentu. Kalau kita kasih lampu lagi atau panas, dia akan bertambah cepat, tetapi ada konsekuensinya. Tempenya akan tidak kita mau tempe agak kecil begitu ya. Nah ini jadi agak lembek. Jadi ini tadi strateginya suhu ruang ya, mungkin kalau di tempat Pak Konstantin sekitar 20 ya, kalau bahkan malam bisa lebih rendah. Tapi kalau di beberapa tempat di daerah rendah itu sekitar 25 ke 30 ya. Nah, jadi ini mesti dijaga suhu seperti ini ya. Semakin cepat dia nanti, semakin panas semakin cepat jadi tempenya ya, penuh. Jadi dan ini tentu ada strateginya. Ada beberapa orang yang senang tempenya lembut ya. Ada seperti saya senang tempe saya mesti agak kecil keras gitu ya. Jadi kalau saya beli tempe sengaja saya rapatkan dulu, tidak saya langsung konsumsi ya, karena kalau yang konsumsi langsung beda itu ya. Nah ini tadi ya, air tadi, dan kemudian bakteri yang tumbuh, dan kemudian tadi ragi itu adalah Aspergillus oligosporus dan Aspergillus oryzae ya, yang tumbuh itu, dan kemudian ada bakteri-bakteri lain. Nah bakteri-bakteri lain inilah yang membedakan cita rasa tempe. Ya, kita kadang ke Bandung, tempenya kok rasanya beda ya. Ke Palembang tempenya kok rasa beda. Ke Manokwari kok agak beda. Nah ini fungsi air juga ya. Fungsi air dan bakteri lokal itu akan menentukan cita rasa tempe. Ya. Nah ini sekarang orang berusaha banyak sekarang penelitiannya ke arah bakteri-bakteri ini. Ya, kenapa? Karena ternyata bakteri-bakteri yang tumbuh bersama-sama dengan tempe itu justru meningkatkan nilai gizi dari tempe. Ya, meningkatkan nilai gizi. Selain tadi ada satu-satunya yang hanya ada pada tempe, pada produk vegetarian, yaitu vitamin B12. Jadi vitamin B12 ini sebelumnya hanya ada pada hewan. Dan satu-satunya produk vegetarian yang ada pada tempe adalah vitamin B12. Tidak ada vitamin B12 di produk nabati lainnya. Hanya pada hewan, kecuali tempe. Dan itulah yang membuat tempe ini sekarang menjadi mendunia. Ya. Jadi semakin banyak orang di dunia yang mengarah ke vegetaris, mereka akan mengonsumsi tempe. Ya, kenapa? Karena kalau dia tidak mengonsumsi tempe, cepat atau lambat mereka akan kekurangan vitamin B12. Ya, kecuali mereka yang tadi lacto-ovo-vegetarian. Tapi kalau yang vegan, dia mesti konsumsi tempe kalau dia tidak mau kekurangan vitamin B12. Dan sekarang inilah yang diteliti oleh para peneliti berbagai jenis bakteri-bakteri ini yang mungkin akan ditambahkan ke tempe sehingga nilai gizinya akan lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi dari yang ini. Dan bukan hanya peneliti Indonesia yang meneliti, oleh karena itu kita di Indonesia sekarang khususnya ada teman saya di IPB membuat namanya Tempe House. Mereka aktif sekali, bukan hanya meneliti tempe, juga mempromosikan tempe agar ini menjadi hak kekayaan lokal Indonesia supaya diakui oleh UNESCO. Ya, sekarang sedang diusulkan. Ya, dan banyak juga peneliti-peneliti dunia. Di dunia ini sekarang yang meneliti tempe,
khususnya tadi tentang bakteri-bakteri apa yang ada pada tempe ini yang bisa membuat nilai kesehatan tempe ini semakin tinggi. Jadi tempe akhirnya akan menjadi makanan nomor 1 di dunia. Ya. Nilai gizinya cukup tinggi, sekitar 15% ya, dibanding tahu. Daripada kita makan tahu, lebih baik makan tempe. Nilai gizi lebih tinggi, seratnya lebih tinggi, ya, dan dia punya, ya ini tadi vitamin yang tidak dipunyai oleh produk nabati lainnya. Terima kasih Pak Reksan. Terima kasih Prof. Daniel. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan diskusi kita dengan ketiga narasumber kita ini. Namun kita akan break sejenak dengan sebuah tayangan berikut ini tentang tempe. Dan jika pemirsa ada pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan kepada para narasumber kita, boleh disampaikan melalui WhatsApp, nomor WhatsApp yang tertera di layar saudara atau lewat media lain yang saudara gunakan. Kita akan rehat sejenak. Pemirsa, menarik sekali tayangan tadi ya. Itu tempe udah jadi makanan yang mewah kalau lihat tayangan yang disampaikan tadi. Dan rasanya tentu akan semakin nikmat dan lezat. Ya, terima kasih kepada kru Hope Channel yang telah menayangkan tayangan tadi. Saya ingin kembali ke Pak Konstantin Loprang. Pak Konstantin, ini makanan tempe ini sering dianggap orang ya karena relatif murah ya, jadi makanan yang dianggap kelas 2 barangkali ya. Tapi melihat tayangan tadi sebenarnya ada banyak olahan yang bisa dibuat dengan menu tempe. Olahan apa aja yang bisa dibuat Pak dengan bahan baku tempe Pak? Untuk menu olahan dari bahan baku tempe yang umum kita temui di lapangan adalah atau di meja makan kita adalah olahan-olahan yang digoreng ya, itu yang paling umum sekali, digoreng atau ditumis, bisa jadi menjadi campuran juga dengan sayur ya. Dan beberapa oleh-oleh kuliner juga menggunakan tempe untuk membuat keripik. Cukup terkenal di Bandung, keripik tempe itu adalah makanan olahan dari produk tempe juga. Mungkin beberapa ahli kuliner barangkali yang lebih memahami produk-produk olahan makanan yang menggunakan bahan baku tempe, tapi secara umum yang sering kita temui yang ada di meja makan kita atau
cemilan, itu adalah yang seperti tadi saya sebutkan. Baik, Pak Konstantin, kenapa Seperti saya tanyakan Pak itu nanti adalah Bapak jual tempenya nih kemana? Yang apakah ke pasar atau juga kepada pengrajin yang lain? Baik, kalau pertanyaannya pelanggan kami itu dari kalangan seperti apa? Apakah mereka penjual lagi ataukah mereka langsung pemakai? Kita punya pelanggan yang reseller lagi atau yang menjual lagi seperti di lapak-lapak pasar. Dan ada juga memang pelanggan kami yang memang end usernya ya, memang mereka yang menggunakan tempe tersebut ya, langsung digunakan tempe tersebut. Seperti di rumah makan atau beberapa pelanggan kami yang jual gorengan tempe ya. Seperti itu. Baik, Pak Konstantin, satu hari itu habis berapa banyak kacang kedelai yang Bapak gunakan, Pak? Kalau untuk produksi sebenarnya cukup fluktuatif, ya. Tetapi memang tidak terlalu jauh fluktuatifnya. Tetapi kalau mau dirata-ratakan, kurang lebih kami produksi 1 kuintal kacang kedelai kering per hari. Itu yang kami produksi. 1 kuintal cukup banyak ya Pak Lopraknya. Terus boleh sedikit cerita Pak, ini kan tujuan kita di sini adalah supaya masyarakat Indonesia dan pemirsa Hope Channel bisa melihat sebuah peluang ya, sebuah peluang. Bapak tadi telah ceritakan di awal bahwa tempe ini Bapak telah menghidupi Bapak, bahkan menolong Bapak untuk bisa lulus kuliah dengan usaha tempe ini. Kalau boleh sedikit cerita kepada kami tentang struktur pendapatan dan biayanya Pak, supaya pemirsa bisa melihat kira-kira untung nggak sih buat usaha tempe ini? Baik, kalau berbicara dari konteks bisnisnya, ya, apakah bisnis tempe ini menguntungkan atau tidak? Sebenarnya ukuran yang paling sederhana yang saya gunakan adalah saya berpikir kalau masih ada pabrik tempe, berarti bisnis ini masih menguntungkan. Karena kalau tidak ada pabrik tempe berarti tidak menguntungkan. Orang mau melakukan ini pasti ada untung, tidak mungkin tidak ada untung. Nah, tantangan buat saya adalah bagaimana saya mengelola usaha ini supaya lebih menghasilkan. Atau katakanlah bisa bersaing, seperti itu. Nah, itulah yang saya lakukan. Jadi sebenarnya bisnis ini buat saya sangat cukup menguntungkan. Tetapi kita tidak tahu ya, mungkin setiap orang punya standar keuntungannya masing-masing. Tapi yang mau saya sampaikan saat ini, pada kesempatan ini, margin keuntungan dari produksi tempe itu bisa, yang saat ini saya rasakan adalah sampai 25% dari omset penjualan yang kita lakukan. Nah, tetapi memang ada tantangan tersendiri, manakala kalau kita tidak full kapasitas, ya. Kalau kita tidak full capacity, tentu ada fixed cost yang terbebani buat kita ya. Jadi kita memang dengan menggunakan sumber daya, contohnya pekerja, alat-alat dan lain-lainnya, tentu kita harus bagaimana caranya untuk sampai mencapai full kapasitas, ya, full capacity, sehingga ini bisa memberikan keuntungan lebih buat kita. Karena yang saya alami adalah pegawai kita tidak tergantung oleh berapa besar jumlah produksi kita. Ya, jadi biaya untuk membayar pegawai, biaya-biaya yang lain relatif sama ya. Kalau kita produksi sedikit dengan banyak ya, kalau yang saya lakukan saat ini. Tentu berbeda dengan kalau skala rumahan ya, yang produksinya sangat sedikit ya, itu sangat beda sekali. Tapi kalau kita sudah berbicara dalam konteks bisnisnya, ya tentu kita harus kejar full kapasitas supaya kita bisa memaksimalkan cost yang kita gunakan untuk kita dapat mendapatkan keuntungan yang lebih baik atau lebih besar, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Loprang. Saya ingin ke Pak John Lee. Pak John Lee, berdasarkan hitung-hitungan yang disampaikan oleh Pak Loprang tadi, ya, beliau katakan sekitar 25%, tapi rutin setiap hari ya. Setiap hari itu bisa dapat. Lalu kemudian beliau juga bicara tentang struktur cost-nya itu, beliau harus usahakan supaya fixed cost-nya itu ya
diutilize dengan baik ya, sehingga kalau boleh keuntungan beliau itu akan ditentukan bagaimana kapasitas produksi yang digunakan beliau. Bagaimana komentar Bapak lihat analisa yang digunakan oleh Pak Loprang tadi, Pak John Lee? Baik, jadi sebetulnya tempe ini tidak berbeda dengan produk pangan lain seperti daging, telur, dan susu. Ini kadang-kadang orang mulai membuat hitungan-hitungan untuk memilih mana yang menurut konsumen itu memiliki preferensi yang sangat tinggi. Akhir-akhir ini konsumsi terhadap tempe itu terus meningkat dan dia mampu menggeser misalnya keinginan konsumen untuk belanja daging, telur, dan susu. Tentu banyak pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah mungkin harga lebih murah, kemudian nilai gizinya yang sangat tinggi, kemudian tidak memiliki konsekuensi terhadap penyakit. Itu yang membuat konsumen itu sangat rasional dalam memilih untuk belanja tempe. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, produksi tempe itu kan merupakan usaha manufaktur, salah satu cabang bisnis. Selain produksi, kemudian selain perdagangan maupun jasa. Nah, dia bergerak di bidang manufaktur. Nah, manufaktur ini prosesnya sangat panjang. Baik dia industri rumahan sampai ke pabrikasi, dia punya prosesnya sangat panjang dan membutuhkan fixed cost yang sangat besar, dan ini harus digantikan. Nah, untuk menggantikan ini memang harus membuat hitungan-hitungan yang cermat. Tadi Pak Konstantin sudah sampaikan marginnya sekitar 25%, itu sangat wajar ya, karena harus membayar misalnya depresiasi dari peralatan yang digunakan. Dia kan harus menghitung itu. Kemudian yang kedua, dia harus menghitung atau melakukan analisis skala ekonomi yang tepat. Produksi berapa banyak yang memungkinkan dia untuk mendapatkan keuntungan yang paling pas untuk membayar misalnya gaji karyawan, kemudian biaya-biaya rutin yang lain. Dan saya kira Pak Konstantin ini sudah membuat hitungan yang cermat sehingga sampai dengan hari ini dia tidak akan pernah mundur untuk tetap melanjutkan usaha ini. Oleh karena itu para permisa yang berminat untuk memulai usaha ini, saya kira ini kesempatan yang paling berharga untuk memulai. Tentu jangan dulu dengan skala yang besar, tapi bagi para pemula, mulai dulu dengan skala rumahan. Paling tidak kebutuhan sehari-hari kita sudah terpenuhi, kemudian kita membuka akses pasar lebih luas. Ketika konsumen sudah mulai mengenal banyak produk yang kita akan tawarkan, maka kita secara perlahan juga menyesuaikan untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Demikian. Terima kasih Pak John Lee. Ini makanan tempe ini atau produksi tempe ini kan memang sebuah olahan makanan yang tidak terlalu lama bertahan. Pak Konstantin, berapa lama itu bisa bertahan ya tempe tadi itu di pasar? Dan apakah ada kiat tertentu yang Bapak lakukan sehingga produksi Bapak itu akan terserap sepenuhnya oleh pasar, Pak? Baik, kalau untuk tempe yang dijual lagi ya atau di reseller lah atau di pasar, itu memang kalau kita bicara konteks bisnis, paling bagus tuh tempe itu harus fresh, harus baru ya. Ini di luar konteks kalau pelanggannya itu adalah yang akan langsung menggunakan tempe tersebut, karena ini berhubungan dengan tampilan ya, display dari barang tersebut. Karena tempe ini kan ada tanamannya, ada jamurnya. Jadi bila mana dia dibiarkan lebih lama lagi, ya tentu dia akan mempengaruhi tampilan daripada tempe tersebut. Beberapa orang yang kurang begitu memahami tentang nilai gizi daripada tempe, seringkali hanya melihat tampilannya saja. Nah, tentu kita juga harus mengakomodir, melihat bahwa hal seperti ini bukan hal yang kita abaikan ya. Tentu harus kita perhatikan juga bagaimana tampilan tempe itu harus tetap baik dan terlihat fresh. Nah, kalau bicara masalah berapa lama daya tahan tempe itu, biasanya kita batas toleransi itu sampai 2 hari. Kalau untuk bicara jualan ya, karena sampai di 2 hari itu tempe masih dalam kondisi yang cukup baik. Ya, terhitung dari kita hari tersebut kita mulai menjual ya. Jadi sampai besok kita menjual sekali lagi itu masih
tampilannya masih baik. Tapi kalau sudah lebih dari 2 hari, itu memang tampilannya sudah berubah. Tapi kembali yang tadi saya katakan, bagi orang tertentu yang memang memahami nilai gizi tempe tersebut, tentu tidak mempersoalkan sebenarnya tampilan tempenya banyak sekali jamurnya, atau mungkin sudah mulai keluar, kalau istilahnya mungkin bunganya barangkali ya. Seringkali orang melihat ada bulu-bulu jamur tempe yang berwarna hitam, itu mungkin kalau ibarat dalam tanaman itu mungkin bunganya. Ya, tapi bagi orang yang kurang memahami itu disangkanya itu proses pembusukan. Sebenarnya belum juga sampai ke proses pembusukan, karena kalau proses pembusukan biasanya kacangnya dia sudah mulai berubah ke coklat-coklatan. Nah itu mungkin dia sudah mulai terjadi proses pembusukan, dan itu biasanya sudah 3 hari ke atas. 3 hari ke atas itu biasanya dia sudah mengalami proses pembusukan. Ini dengan asumsi bahwa kita tidak menempatkan tempe tersebut di ruangan pendingin ya. Nah, hanya di udara terbuka. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak Rekson. Nah, itu selama ini dalam Bapak tadi produksi 100 kilo per hari itu semuanya itu bisa diserap oleh pasar ya Pak ya? Tidak terlalu ada waste yang besar ya di pasar ya Pak ya? Betul. Saya memang menjalankan bisnis ini itu memilih untuk tidak mempunyai lapak jualan. Jadi saya semua by order, ya, semuanya by order. Dan buat saya dengan produksi 1 kuintal saat ini, tetapi itu memang habis langsung di pasaran karena itu order semua, itu jauh lebih baik ya, daripada saya harus punya lapak sendiri juga, harus berkompetisi juga dengan pelanggan-pelanggan saya sendiri. Saya rasa itu kurang pas dalam perhitungan bisnis yang saya pahami ya. Jadi saya lebih suka untuk mensupport mitra-mitra saya ini, rekan-rekan saya ini, untuk mereka menjual barang-barang saya. Saya lebih fokus untuk produksi dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Itu. Baik. Jadi itu terjual itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Konstantin, Bapak ini kan punya mitra, lalu kemudian punya end user tadi yang seperti yang Bapak katakan tadi itu ya. Lalu pertanyaan kami tadi itu adalah ketika tadi ada 2. Yang pertama adalah bagaimana Bapak kemudian bisa mendapatkan mitra ini? Kalau seandainya kita memulai penetrasi pasar, mungkin sekarang bukan masa lagi Bapak sebagai penetrasi pasar karena sudah dikenal di pasar gitu ya. Tapi ketika di awal-awal tadi itu tentu kan nggak mudah juga untuk mendapatkan mitra pedagang yang kemudian menjadi reseller dari produk Bapak. Kemudian yang kedua tadi itu adalah, yang pertama, untuk bagaimana upaya Bapak untuk meretain para pelanggan dan reseller ini sehingga akhirnya mereka akan setia untuk kepada produk tempe yang Bapak produksi. Baik, yang saya temui di lapangan untuk kita memulai usaha tempe itu paling tidak ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita dan yang seringkali nanti akan diperbincangkan di pasar. Yang pertama adalah pada saat kita menawarkan produk kita, tentu kualitas dari produk itu sendiri ya. Yang kedua, harga. Yang ketiga, yang tidak kalah penting juga yang saya temui di lapangan adalah kontinuitas. Karena beberapa pelanggan ini sebenarnya sudah memiliki juga supplier tempe ya. Mereka juga sudah punya yang mengirim tempe. Nah, kalau kita untuk melakukan penetrasi ke pasar, tentu kita bersaing atau berkompetisi dengan supplier-supplier yang sebelumnya sudah mensuplai tempe di tempat tersebut. Nah, tentu biasanya itu juga menjadi concern mereka. Apakah kalau misalkan saya ambil dari Bapak, bisa dipastikan continue nggak? Barangnya selalu ada nggak? Atau jangan nanti saya sudah cocok, kualitasnya baik, lebih baik dari yang lain, saya lihat juga harganya juga cukup bersaing, tetapi ternyata setelah saya memberhentikan supplier yang lain, Bapak tidak continue gitu ya, tidak bisa mensuplai secara kontinunya. Itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan di lapangan ya. Tentu itu perlu kita juga harus yakinkan, dan biasanya bagi pemula-pemula yang saya sarankan adalah ya tentu kita tidak bisa langsung punya ekspektasi bahwa mereka akan sepenuhnya mengambil semua dari kita.
karena pertimbangan-pertimbangan yang tadi. Jadi kita perlu juga waktu ya untuk meyakinkan mereka bahwa kami kualitasnya tetap terjaga, harganya tetap bersaing, dan kami tetap bisa mensuplai sesuai dengan kebutuhan pelanggan kita ya. Kita kontinuitasnya bisa kita pastikan kepada mereka. Itu barangkali yang kalau pemula-pemula untuk memulai usaha ini, yaitu harus menjadi perhatian buat pemula-pemula. Itu yang saya sampaikan, Pak Rekson. Saya nanti akan ke Pak Prof, tapi saya ada sebuah pertanyaan yang yang saya tertarik untuk menanyakannya Pak Loprak. Ini kan industri makanan ya. Industri makanan ini kan sangat menurut saya riskan dengan kontaminasi. Seandainya ada sesuatu yang terjadi, kemudian itu akan menyebabkan customer Bapak itu jadi jadi sakit lah, sakit perut atau bagaimana. Bagaimana Bapak memastikan bahwa seluruh produksi selama ini, apakah ada pernah kejadian yang kemudian satu eksiden yang terjadi sehingga menyebabkan masalah higienitas kemudian dipertanyakan, Pak? Selain rasa tentu ya. Ini kan higienitas ini kan harus dipastikan benar-benar higienis gitu. Baik, sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, mungkin dulu pernah beredar, ini salah satu contoh saja, mungkin dulu pernah beredar informasi bahwa tempe dan tahu itu pakai formalin katanya sebagai pengawetnya. Nanti mungkin Prof. Daniel bisa lebih jelas nanti menyampaikan ya, memaparkannya. Tapi sepengetahuan saya, kalau tahu mungkin bisa pakai formalin, ya. Tetapi kalau untuk tempe, saya rasa tidak mungkin, karena tempe ini benda hidup, dia nggak mungkin dikasih formalin. Kalau dia dicampur formalin, mati jamurnya. Ya jangankan bicara formalin, kita bikin tempe saja ditaburi garam dapur, itu nggak akan tumbuh jamurnya. Prof. Daniel mungkin lebih bisa menjelaskan lebih detail ya kalau soal teknis seperti itu ya. Jadi memang tempe ini sepemahaman saya tadi juga disinggung oleh Prof. Daniel. Jadi bakteri-bakteri, strain bakteri yang baik itu tentu itu yang didorong untuk tumbuh pada fermentasi di tempe ini. Karena ada bakteri lain juga, bakteri patogen yang mungkin juga bisa berkompetisi dengan bakteri yang baik ini untuk proses pembusukan. Ya saya mungkin secara teknis nanti Prof. Daniel lebih bisa memaparkan itu ya. Tetapi sepengetahuan saya kalau bicara masalah tempe, saya rasa sejauh ini tidak ada terkendala oleh misalkan dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan dari mengkonsumsi tempe. Itu yang saya dapat sampaikan, Pak Rekson. Baik, terima kasih. Jadi aman ya Pak ya, konsumsi kita, konsumen akan aman. Saya ingin ke Prof. Daniel, bagaimana komentar Pak Prof tentang hal ini Pak? Baik, saya akan bahas dua hal tadi, yang mutu dan baru ya pertanyaannya barusan. Memang inilah istimewanya tempe. Ya, tempe adalah benda hidup ya, yang jamur itu, kapang itu ya, kalau bahasa ilmiah disebut kapang. Kapang ini benda hidup. Kalau dia tidak disediakan lingkungan yang cocok untuk kapang tadi, Aspergillus sp ini tumbuh, misalnya ada bakteri, ada kontaminan, mati, nggak mau tumbuh, ya. Nah, jadi ini yang menjadi pelindung kita sebagai konsumen, ya, konsumen. Jadi kalau dikatakan apakah ada peluang terkontaminasi, mungkin, tetapi kalau udah terkontaminasi, Aspergillusnya nggak tumbuh, jamurnya nggak tumbuh, ya. Nah, tentu kadang-kadang ada jamur, ya, jamur lain yang tumbuh dia agak cepat hitam tadi ya. Tapi ini tidak masalah, karena sebetulnya ya ada jamur yang tumbuhnya cepat. Nah, ini sebetulnya karena tumbuh cepat ini karena lingkungan. Kalau suasana sekitarnya panas, atau misalnya tadi kalau resellernya kita berikan tadi yang menjual di pasar, pada waktu kalau tidak laku besok menjual, terus dibungkus, digumpal begitu ya, sehingga di dalamnya panas dan melampaui suhu yang diinginkan, si jamurnya akan tumbuh dengan cepat. Besoknya sudah mulai ada hitam-hitam. Sebetulnya hitam-hitam itu tidak bahaya, karena itu memang jamurnya yang tumbuh. Ya, tadi kata istilahnya Pak Loprak ini,
spora ya, bunganya ya, sporanya sudah mulai tumbuh ya. Tapi dia justru lebih bagus karena tadi tadi rambut-rambut itu namanya micelia ya. Micelia, si rambut jamurnya tumbuh, dia akan membuat tempenya lebih kejal gitu, lebih padat begitu ya. Jadi itu. Nah, nanti tentang mutu ya. Memang kalau kita memulai usaha tempe, kita mesti mempunyai product differentiation. Artinya produk kita itu mesti tampil beda dengan produk yang sudah ada. Ya, kalau produk kita sama, maka tadi kita mesti bermain harga. Ya, tapi kalau produk kita mutunya lebih bagus, harganya bersaing, dan tadi kontinuitas, maka produk kita bisa jadi. Saya adalah salah satu konsumen tempe. Kalau saya belanja ke pasar, saya pasti beli tempe. Dan ini di tempat saya beli tempe ini ada tersedia 3 jenis tempe. Ya, nah saya selalu akan memilih yang ada tertentu. Lebih mahal memang. Kalau tempe biasa 3.000 sampai 4.000, tempe yang saya beli ini selalu 5.000. Bahkan kadang-kadang kalau lagi kedelai naik seperti sekarang, bisa sampai 6.000. Tapi saya tetap beli ini. Kenapa? Karena saya mau mutunya yang tadi yang lebih mahal. Saya sedang mutu yang tempenya agak keras, padat begitu ya. Yang murah ini agak sedikit lembut begitu ya. Nah, jadi ini masing-masing punya ini. Jadi kalau kita mau membuat usaha tempe ya, dan mau menjualnya ke pasar, dan di pasar tempat supplier kita atau reseller kita ini sudah menjual tempe, maka produk kita mesti tampil beda. Kenapa? Karena masing-masing sudah punya konsumen ya. Karena kalau nanti kita mengambil konsumen orang yang sudah jualan, ini bisa ribut dengan kita kan. Tapi kalau kita punya produk kita, kenapa kamu jual juga di sini gitu? Ya saya punya produk yang beda dengan Bapak. Jadi nanti masing-masing orang akan punya pelanggan masing-masing ya. Jadi biarlah konsumen yang memilihnya begitu ya. Ya, mungkin cita rasa ya tadi ya, penggunaan asam tadi akan memberikan cita rasa berbeda. Ya, asam yang terlalu banyak juga akan membuat tempe menjadi sedikit agak pahit. Nah, ini ada kiat-kiatnya ini ya. Ngatur tadi berapa banyak asamnya tadi ya, ini nggak dikasih tahu oleh Pak Loprang ya. Nah, ini yang perlu belajar langsung ini ya. Berapa tadi konsentrasi ngasih raginya. Kalau kita lihat tadi kan ada 4 sendok begitu ya. Itu kenapa begitu ya, suhunya berapa ya. Nah, ini yang perlu tadi. Kalau waktu baca buku nggak disebut itu. Ya, kalau kita yang di akademik di laboratorium dihitung tuh pH-nya berapa, suhunya berapa tadi, berapa lama direndamnya ini, berapa jam ya. Nah, itu semuanya diukur. Kemudian diukur kalau tadi tempenya kerasnya berapa begitu ya. Dan tadi bagaimana kita menentukan tempenya kadaluarsa dan sebagainya ya. Tapi ini tadi istimewanya kita, kuncinya adalah biarlah kita pada waktu kita berusaha tempe, kalau tadi kita sudah memberikan kepada reseller, kita mesti tampil beda. Ya, mutu tadi nomor 1 ya. Mutu itu adalah tadi yang tampil beda kita, mutu kita berbeda dengan yang lain. Ya, tentu harga ya, harga kita mesti kompetitif dibanding yang lain. Karena kalau kita baru pertama kali, si tadi agen lah kita sebut ya, agen yang di pasar, itu dia tentu maunya dia mendapat keuntungan lebih daripada yang sebelumnya kalau kita mau masuk ya. Jadi ini kiat-kiat bisnis seperti ini yang hanya bisa kita dapatkan kalau kita langsung terjun ya. Nah, dan ini enggak kadang-kadang kalau kita ikut pelatihan ya seperti saya atau seperti Pak John Lee mengatakan seperti itu, tapi langsung terjun ya, bagaimana negosiasi dengan tadi si agen, ini punya kiat tersendiri. Ya, punya kiat tersendiri untuk melakukannya ya, sehingga si agen atau reseller kita mau mengambil dari kita ya. Nah, jadi dengan begitu kalau tadi mutunya tetap terjaga, harganya kompetitif, itu akan disampaikan ya. Kalau si agen ini mungkin ada temannya, kok kamu banyak yang beli tempe sama kamu, dan dia akan cerita ya. Dan ini iklan dari mulut ke mulut ini akan jauh lebih, pengaruhnya lebih kuat ya, lebih baik daripada kita yang berini. Karena kesaksian orang itu akan lebih bagus daripada
kita yang melakukannya sendiri. Demikian Pak Rekson. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Tidak terasa pemirsa, sudah 1 jam kita berbincang dengan ketiga narasumber kita tadi. Di bagian akhir ini saya ingin kembali ke Pak Konstantin Loprang. Pak Konstantin, apa yang pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemirsa Hope Channel sehubungan dengan industri tempe ini, Pak? Baik, yang ingin saya sampaikan adalah kita tetap harus berusaha bila mana kita ada keinginan ya untuk mencoba. Sekarang informasi keterbukaan itu sudah sangat mudah sekali kita peroleh. Jadi kalau kita mempunyai keinginan, contohnya saat ini kita berbicara tentang usaha tempe, kalau kita ingin memulai usaha ini bukanlah hal yang sulit. Ya, kita bisa dapat informasi dari banyak media sosial. Kita juga bisa dapat informasi langsung dari praktisi-praktisinya. Jadi sekarang sangat mudah sekali untuk mendapat informasi, tidak seperti saya dulu. Karena saya dulu pernah coba juga bertanya sama tukang tempe yang sedang produksi, mereka pun juga tidak mau memberitahu. Tetapi saya tidak ingin juga kalau sampai tidak memberikan informasi kepada orang-orang yang ingin belajar bikin tempe. Jadi saya juga sangat terbuka sekali, siapapun juga yang ingin belajar, itu saya akan ajarkan. Dan sudah cukup banyak juga yang datang langsung ke sini untuk belajar bikin tempe. Seperti itu. Dan kalau kiat-kiat mungkin saya ingin sampaikan, untuk berbicara tentang bisnis, ya tentu kita harus kuasai dulu teknisnya. Dari memulai dengan skala-skala rumahan dulu. Setelah kita betul-betul menguasainya, kita nanti coba memproduksi skala yang lebih besar. Karena memang metode yang kita pakai, skala rumahan dengan skala katakanlah industri kecil yang kita lakukan, itu tentu ada metode-metode yang berbeda ya, atau yang kita modifikasi lah, katakanlah seperti itu ya. Tetapi tidak boleh juga keluar dari aturan-aturannya. Ya, seperti tadi sudah disinggung oleh Prof. Daniel ya. Jadi memang ada SOP-nya, ada aturan-aturannya yang tidak boleh kita keluar dari aturan itu ya. Yang berikut setelah kita memang bisa kuasai untuk membuat produk tersebut, kiat yang berikutnya adalah kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan customer. Jadi apa yang menjadi kebutuhan customer, karena setiap customer itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, seperti tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Daniel, bahwa beliau lebih suka yang padat. Ya tentu kalau Pak Daniel adalah pelanggan saya, tentu saya tidak akan memberikan tempe yang masih agak muda-muda. Ya, jadi saya tentu harus kasih yang sudah agak banyak jamur atau kapangnya ya, yang sudah lebih padat. Jadi itu juga menjadi kiat bagaimana kita untuk sukses di bisnis ini. Jadi kita harus tahu juga apa yang menjadi kebutuhan pelanggan-pelanggan kita. Dan yang berikut adalah kita tetap harus yakin kalau kita memulai usaha ini, ya, saya yakin semua orang yang memulai usaha itu tidak semata-mata selalu memikirkan keuntungan di awal, ya, dia tetap akan berjuang untuk bagaimana tetap produksi, apalagi dia kalau sudah memiliki pelanggan-pelanggan, tentu dia harus continue, ya, memproduksi itu. Karena kalau tidak continue memproduksi, ya tentu pelanggan akan mencari supplier-supplier lain yang bisa continue. Jadi hal-hal seperti ini di lapangan harus kita pahami kalau kita memang ingin berbisnis, ya, menjalankan usaha ini. Dan saya yakin dari pengalaman yang saya alami dengan memulai bisnis ini atau mencoba menjalankan bisnis ini, ya kita bisa mendapatkan income yang cukup lumayan. Saya bisa menyelesaikan sekolah saya, dan sampai saat ini sekalipun saya juga bekerja ya di bidang yang lain, tetapi usaha ini tetap saya pertahankan sampai saat ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, Pak Rekson. Baik, terima kasih Pak Loprang. Semoga sukses dengan usahanya, kita berdua semakin maju dan semakin banyak masyarakat di sekitar Parongpong di Lembang akan menikmati lezatnya hidangan dalam acara kita pada malam hari ini.
inspirasi kepada banyak masyarakat Indonesia, khususnya pemirsa Hope Channel, tentang peluang ya. Banyak orang yang memandang sebelah mata pada industri tempe ini, tapi kita telah lihat tadi menurut Pak Loprang, beliau bahkan bisa menyelesaikan sarjananya, bahkan survive sampai saat ini dengan menikmati hasil keuntungan dari industri tempe. Atas nama Indonesia dan Hope program tayangan pada malam hari ini, kita akan bertemu dalam waktu yang sama. Program yang memberkati, kamu bisa.